Selamat malam dan salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Berharap saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan. Jika saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini, supaya setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru melalui channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, maka saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera malam hari ini. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu, supaya kami memahami rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang hidup yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita rindu Allah memberkati kehidupan kita dalam semua hal, dalam semua sisi. Dan ketahuilah bahwa Allah juga rindu untuk memberkati setiap kita. Allah bahkan rela mengorbankan segalanya untuk melakukan yang terbaik bagi kita, untuk menganugerahkan yang terbaik bagi kita. Bahkan nyawanya sendiri pun Dia korbankan bagi kita. Dan firman-Nya berkata, kalau nyawanya sendiri pun yang Dia korbankan bagi kita, apakah lagi yang tidak akan Dia beri bagi kita? Artinya bahwa Allah itu rindu memberkati setiap kita. Dan Allah memiliki berkat yang berbeda bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Berkat yang Allah persiapkan bagi setiap orang itu tidak sama saudara. Allah telah mempersiapkan yang terbaik bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan Allah juga mempersiapkan berkat-Nya dalam berbagai bentuk kepada satu orang kepada yang lain, berbeda satu dengan yang lain. Tetapi hal yang pasti adalah bahwa Allah pasti akan memberkati setiap kita. Allah mempersiapkan berkat yang terbaik bagi setiap kita. Dan kalau hari ini, malam ini, saudara rindu mengalami berkat Tuhan di sepanjang kehidupan saudara, mari siapkan hati saudara. Mari kita belajar firman Tuhan. Bagaimana kita mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya di sepanjang hidup kita, kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang mengalami berkat Tuhan di malam hari ini adalah dari Imamat pasal yang ke-26. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada setiap saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Imamat pasal 26
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang kepada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang di antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang di antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu, serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayuku yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Tuhan berjanji akan memberkati umatnya. Tuhan berjanji akan menyatakan dan melimpahkan berkatnya bagi umat-umatnya. Dan saudara, berkat yang dijanjikan oleh Tuhan itu tercatat di ayat 5, di mana di sana dikatakan lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Jadi di sini saudara, Allah menegaskan bahwa Allah akan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah, dengan tidak putus-putusnya, sampai dikatakan bahwa musim menuai demi musim menuai itu akan mereka alami. Ketika musim menuai, mereka menuai, dan belum lagi selesai musim menuai, akan tiba musim menuai yang lain. Allah menegaskan itulah yang akan terjadi ketika Tuhan mencurahkan berkat-Nya, ketika Tuhan memberkati umat-umatnya. Terlebih lagi saudara, di ayat 10 di sana dikatakan, kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau,
Dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Sekali lagi, di ayat yang ke-10 ini ditegaskan bahwa hasil yang lampau saja belum habis, sudah datang hasil yang baru. Itu menegaskan bahwa berkat Tuhan itu tidak putus-putusnya. Berkat Tuhan itu tidak henti-hentinya. Berkat itu terus-menerus dialirkan oleh Tuhan bagi umat-umatnya. Itulah janji Tuhan bagi umat-umatnya, saudara. Betapa luar biasa dan dahsyat berkat yang Tuhan janjikan, berkat yang Tuhan peruntukkan bagi umat-umatnya. Tentu saja saat ini setiap kita merindukan itu, saudara. Apapun kondisi saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Allah berjanji bahwa berkat-Nya tidak akan putus-putusnya dicurahkan bagi saya dan saudara. Dia akan terus memberkati kehidupan kita. Dia akan terus mencurahkan berkat-Nya terus-menerus di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya berkat materi, saudara. Bukan hanya berkat kelimpahan. Bukan hanya berkat menuai musim demi musim. Musim menuai yang ini belum selesai, ketemu lagi musim menuai yang lain. Bukan hanya berkat-berkat itu, saudara. Tetapi dikatakan bahwa di ayat 5 bagian terakhir, kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Bukan hanya mereka diberkati, tapi mereka juga menikmati berkat yang mereka terima. Ada begitu banyak orang yang mengalami berkat berkelimpahan, tapi mereka tidak bisa menikmati berkat yang mereka terima itu. Mereka tidak bisa menikmati berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Tetapi janji Tuhan di sini bukan hanya mereka diberkati secara terus-menerus, tetapi mereka juga akan menikmati, mereka kenyang dengan berkat yang Tuhan beri, dan mereka akan tinggal dengan tentram dan aman. Saudara, bukankah luar biasa diberkati dan hidup dalam keamanan? Dan bukan hanya itu, kalau saudara lihat ayat 6, di sana kembali ditegaskan juga, dan aku akan memberi damai sejahtera di negerimu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Allah menyatakan damai sejahteranya, sehingga umat-umatnya menikmati ketenangan, kedamaian, tidak dikejutkan oleh apapun. Ada ketentraman, kedamaian di sana. Apakah saudara merindukan kehidupan yang seperti itu? Apakah saudara merindukan hidup yang diberkati oleh Tuhan? Dan kemudian saudara diberkati juga untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara mengalami ketentraman dalam hidup saudara. Saudara diam, aman, dan tentram. Dan kemudian ada damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara. Apakah saudara merindukan kehidupan yang demikian, saudara? Hari ini dengar, Allah menjanjikannya bagi saya dan saudara. Mungkin saudara berkata, ya pendeta, tetapi hidup saya seperti ini, hidup saya berat, hidup saya sulit, tidak mungkin. Begitu sulitnya, begitu hancurnya kehidupanku, keluargaku, ekonomiku, usahaku, pekerjaanku, semuanya hancur. Hari ini aku pengangguran, aku punya hutang, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin begitu banyak alasan, mungkin begitu banyak kondisi dan situasi yang saudara alami saat ini, yang bisa menjadi alasan saudara merasa tidak mungkin janji Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Tetapi ketahuilah saudara, bagaimana Tuhan memanggil umat Israel dari Mesir, dari pembuangan di Mesir. Tetapi akhirnya Tuhan keluarkan mereka, Tuhan tuntun mereka, membawa mereka ke tanah Kanaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Bagaimana Tuhan melakukan keajaiban demi keajaiban, sampai akhirnya mereka tiba di tanah Kanaan. Hari ini pun mungkin saudara sedang ada di situasi Mesir. Saudara mengalami kesulitan begitu berat, begitu sulit, begitu menyakitkan perjalanan hidup yang sedang saudara jalani. Saudara, Allah sanggup campur tangan, melakukan mujizat, melakukan perkara besar untuk menyatakan janji berkat-Nya di dalam kehidupan saudara. Hari ini, apakah saudara rindu mengalami berkat ini? Hidup saudara diberkati, berkelimpahan, diberkati secara terus-menerus, dan kemudian Allah memberi ketentraman dan kedamaian.
Allah memberikan damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu, mari kita belajar apa yang harus kita lakukan, saudara. Apa yang harus kita perbuat supaya janji-janji Tuhan ini dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saya rindu kita belajar, ada 3 hal yang Tuhan tegaskan kepada umat-umat Tuhan, yang menjadi syarat untuk mereka mengalami berkat-berkat yang Tuhan telah janjikan tersebut. Kita kembali ke ayat 1, saudara. Di mana yang pertama, syarat yang Tuhan beri, langkah atau jalan yang Tuhan beri menuju berkat yang telah Dia janjikan adalah, yang pertama dikatakan di ayat 1, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Hal pertama yang Tuhan tegaskan kepada mereka supaya mereka mengalami berkat Tuhan, di mana ayat 4 mulai Tuhan berkata, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, dan seterusnya. Allah memberi janjinya kepada umatnya, tetapi hal yang ditegaskan oleh Tuhan adalah, singkatnya, jangan ada Allah lain, jangan ada berhala, akulah Tuhanmu. Tuhan mau menegaskan, akulah Tuhanmu, hanya kepada aku engkau menyembah. Jangan ada Allah lain, jangan ada berhala-berhala di dalam kehidupanmu. Itu yang ditegaskan oleh Tuhan, saudara. Dan kalau kita lihat mulai dari perjalanan orang Israel dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, yang membuat janji Tuhan tidak digenapi kepada sebagian orang di antara mereka adalah ketika mereka mulai menyembah berhala. Kita mengingat di kaki gunung ketika Musa ada di atas gunung, dan Musa meninggalkan mereka beberapa puluh hari, dan mereka mulai menyembah anak patung emas, patung anak lembu emas. Dan di sana, saudara, Allah murka dan membinasakan mereka. Kenapa kebinasaan terjadi? Ketika ada berhala di sana. Dan ketika mereka sampai di Kanaan, saudara, dalam pimpinan Yosua, mereka takut Tuhan. Selama Yosua memimpin mereka, mereka hidup takut akan Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Dan kemudian mereka hidup dengan begitu aman dan tentram selama di bawah pimpinan Yosua. Tetapi kemudian setelah Yosua mati, berkali-kali mereka menyembah berhala, dan kehancuran terjadi. Mereka dijajah, mereka dikalahkan, mereka menderita oleh karena mereka mulai menyembah berhala. Setiap kali mereka takut Tuhan, menyembah Tuhan, aman, tentram mereka alami. Setiap kali mereka mulai menyembah berhala, penderitaan, kebinasaan, itu yang mereka alami. Tetapi selalu saja mereka jatuh dan jatuh di lubang yang sama. Selalu saja mereka menjadi penyembah berhala. Seringkali itu terjadi. Padahal itu hanya membuahkan penderitaan. Saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya mau menegaskan kembali, kalau saudara mau mengalami kedamaian, ketentraman, diberkati oleh Tuhan secara berterus-menerus, berkelanjutan mengalami berkat Tuhan, maka biarlah hanya Tuhan yang saudara sembah di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara masih terlibat kepada kuasa-kuasa kegelapan, kalau saudara masih terlibat kepada perdukunan-perdukunan, okultisme, percaya jimat-jimat, percaya tangkal-tangkal dan sebagainya, dengar saudara, saat ini saya menegaskan kepada saudara bahwa saudara sedang menjauh dari berkat Tuhan. Dan bukan hanya menjauh dari berkat Tuhan, saudara sedang menumpukan penderitaan, malapetaka dan kebinasaan atas kehidupan saudara. Itu sebabnya saya mau menegaskan melalui renungan ini, kalau saudara sebagai anak Tuhan masih mau berdukun, dengar, saudara sedang menumpukan penderitaan atas hidup saudara, dan saudara sedang merancangkan kecelakaan bagi saudara di masa depan, penderitaan bagi saudara di masa depan. Saya sudah melihat umat-umat Tuhan yang seperti itu, saudara. Saya melayani di daerah yang begitu kuat dengan perdukunan dan okultisme. Jadi perjuangan saya, pergumulan saya adalah memenangkan orang-orang yang pola pikirnya, konsep pikirnya sudah dibelenggu dengan okultisme,
sudah dibelenggu dengan perdukunan. Mereka begitu yakin dengan perdukunan. Bahkan rumah sakit dulunya nggak laku, saudara. Jauh lebih laku dukun daripada rumah sakit. Bayangkan, itu daerah yang saya melayani. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Akhirnya satu demi satu jiwa-jiwa itu dimenangkan. Satu demi satu orang-orang yang terlibat okultisme dan perdukunan itu mulai dimenangkan. Bahkan ada beberapa dukun yang hari ini sudah bertobat dan sudah melayani di gereja bersama dengan pasien-pasiennya, saudara. Tetapi saat ini saya juga mau menegaskan bahwa ada orang-orang yang datang ke gereja tapi masih terikat dengan perdukunan. Kalau mereka sakit masih pergi ke dukun. Kalau mereka bermimpi masih bertanya ke dukun. Kalau ada barang kehilangan masih bertanya ke dukun. Masih ada juga orang-orang seperti itu. Dan kalau saya melihat dalam kehidupan mereka, orang-orang yang bertobat dari okultisme, dari perdukunan, dan sungguh-sungguh ikut Tuhan, aku melihat Tuhan memberkati hidupnya, Tuhan memberkati keluarganya, dan ada ketentraman yang terlihat nyata di dalam hidup mereka, di tengah keluarga mereka. Tetapi orang-orang yang berpura-pura mereka beribadah setia, tetapi kemudian selalu saja juga berdukun, selalu saja juga terlibat okultisme, masih percaya mitos-mitos. Akhirnya mereka, saudara, kalau dilihat tidak memiliki ketenangan. Padahal mereka ikut Tuhan, mereka anak Tuhan, mereka setia beribadah. Tetapi karena mereka masih terlibat perdukunan, mereka mengalami banyak hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Saat ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara masih terlibat perdukunan, saat ini bertobatlah. Saudara sedang merugikan diri sendiri. Tidak ada dukun yang hidupnya tenang, saudara. Adakah saudara bisa menunjukkan dukun yang hidupnya begitu damai, hidupnya begitu tenteram? Ada banyak hal yang bisa kita contoh dari hidupnya. Adakah dukun seperti itu? Kalau ada, silakan saudara tuliskan di kolom komentar. Ceritakan kalau ada dukun seperti itu. Yang saya lihat adalah, kalau orang yang berprofesi sebagai dukun, hidupnya seram, tidak berpengharapan, kemudian hidupnya tidak jelas, sepertinya tidak ada ketenangan hidup, dan kemudian endingnya menderita sekali kematian mereka. Dan saya percaya saudara setuju apa yang saya katakan ini, bahwa itulah dunia perdukunan, itulah orang-orang berprofesi sebagai dukun. Tetapi kalau saudara masih percaya kepada itu, maka menurut saya saudara jauh lebih bodoh daripada mereka, karena mereka berprofesi seperti itu untuk mencari makan. Saudara percaya kepada orang-orang yang hidupnya sendiri pun tidak jelas, maka saudaralah yang bodoh. Saudara sedang, dan ketika saudara melakukan itu, saudara bukan hanya saudara menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan tenaga, menyia-nyiakan dana, karena selalu saja kalau saudara berdukun juga ada tarifnya, kan? Jadi bukan hanya saudara menyia-nyiakan dana, waktu, pikiran dan sebagainya, saudara juga sedang menumpukkan malapetaka atas kehidupan saudara di masa depan. Itu sebabnya melalui renungan ini saya mau menegaskan setegas-tegasnya bahwa jadikan Tuhan saja tempat pengaduan saudara. Jangan pernah terlibat lagi dengan okultisme, perdukunan dan sebagainya. Tuhan berkata, jangan kamu membuat berhala bagimu. Jangan kamu percaya kepada patung-patung, kepada manusia, kepada perdukunan dan sebagainya, kepada jimat-jimat, tangkal-tangkal dan sebagainya. Percayalah hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjaga kehidupan saudara. Di tempat pelayanan saya ini, saudara, dulunya ketika saya memenangkan satu orang misalnya, dan kemudian mulai beribadah di rumah mereka, ada ibadah tengah minggu di rumah mereka, selalu saja saya akan ketemu ada tangkal-tangkal di pintu, ada bambu di sana, ada kain putih di situ, dan sebagainya yang menjadi isi dari bambu itu. Dan ketika ditanya apa itu, penjaga rumah. Selalu saya selalu menegaskan bahwa kalau memang sudah percaya kepada Tuhan, buang semua itu. Kalau memang sudah benar-benar percaya kepada Tuhan, mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, buang segala berhala, buang segala jimat-jimat, buang segala tangkal-tangkal. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau misalnya saudara masih terlibat akan hal-hal itu, ada jimat-jimat, ada tangkal-tangkal, ada yang dari perdukunan yang saudara simpan di rumah,
Saat ini saya mau menegaskan, buang itu. Buang, karena itu akan membuat hidupmu tidak tenang, hidupmu menderita, hidupmu tidak bisa diberkati. Itu yang pertama, saudara. Tuhan menegaskan, jangan ada berhala di hadapanku. Akulah Tuhan Allahmu, kata Tuhan. Hanya kepada Dia, umat-umatnya, saya dan saudara harus menyembah. Itulah syarat pertama, itulah langkah pertama untuk kita mengalami berkat Tuhan. Mulai ayat 4, Tuhan berkata, maka aku akan memberi kepadamu hujan pada masanya. Musim menuai akan terus terjadi. Dari musim menuai sampai musim menuai, engkau akan menikmati ketenangan, ketentraman, ada damai sejahtera, dan sebagainya dan sebagainya. Itu berkat yang Tuhan limpahkan bagi orang yang pertama menjadikan Tuhan saja yang menjadi Allah dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, saudara, di ayat 2 firman Allah menegaskan, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Yang kedua yang ditegaskan di ayat 2 ini adalah berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan, di mana Tuhan berkata hormati hari Sabat, dan Dia juga berkata hormati tempat kudusku. Itu berbicara tentang waktu-waktu persekutuan, tempat bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua yang Tuhan mau adalah supaya umat-umatnya menjaga dan menghargai persekutuan dengan Dia, supaya umat-umatnya intim dengan Dia, supaya umat-umatnya dekat dengan Dia. Saudara, ada begitu banyak orang beribadah, setia beribadah, bahkan sangat setia beribadah, terlibat dalam pelayanan, ada kedudukannya di gereja, dan sebagainya dan sebagainya, tetapi tidak pernah mengalami kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Mungkin saudara pernah mendengarkan kesaksian saya. Satu kali saya sedang berdiskusi dengan seorang bapak yang sudah sangat lanjut usianya. Dia adalah pensiunan pelayan di gereja, saudara. Saya berdiskusi, bincang-bincang dengan dia. Lalu kemudian sampai kepada topik saya menceritakan bagaimana indahnya dekat dengan Tuhan, bagaimana indahnya intim dengan Tuhan. Ketika saya bercerita itu, saudara, wajahnya penuh dengan keheranan. Dan kemudian akhirnya dia berkata, kenapa aku tidak mengalaminya? Saudara, mendengar itu hatiku sedih. Bapak ini puluhan tahun, saudara, bukan hanya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sudah melayani Tuhan. Berpuluh-puluh tahun berkhotbah kepada orang lain, mengkhotbahi orang. Tetapi dia tidak mengerti kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Tetapi dia tidak menikmati kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Dia berkata, kenapa aku tidak mengalami? Dia tidak mengalami karena mungkin dia tidak tahu bahwa mengikut Tuhan itu bukan sekedar ibadah. Mengikut Tuhan itu bukan sekedar melayani dan melayani. Mengikut Tuhan itu bukan sekedar kebiasaan dan rutinitas. Tapi mengikut Tuhan itu adalah hubungan dan kedekatan dengan Tuhan. Keintiman dan keindahan dekat bersama dengan Tuhan. Saya tidak tahu apakah saudara paham dengan apa yang saya sebutkan, apa yang saya ceritakan. Apakah saudara mengalaminya? Saudara, ketika saya merintis gereja yang sedang saya gembalakan hari ini, saudara, ada gereja-gereja tertentu yang merasa bahwa gereja saya bisa menjadi saingan mereka. Padahal sebenarnya gereja itu seharusnya berjalan bersama menuai jiwa. Prinsip konsep itu yang harusnya dimiliki oleh semua pendeta, semua orang Kristen. Tetapi menyedihkan sekali pada waktu itu saya dianggap saingan ketika saya datang. Dan mereka selalu membuat bahasa seperti ini kepada jemaat ketika ada jemaat yang datang untuk beribadah di gereja yang saya rintis. Mereka selalu berkata begini, gerejamu kan gereja yang nangis-nangis itu. Mereka dengan nada mengejek menyebut gereja yang saya bawa, organisasi yang saya bawa adalah organisasi yang mengajari umatnya untuk menangis-nangis di gereja, beribadah sambil menangis-nangis. Dan itu banyak terjadi, saudara. Jemaat yang datang akhirnya mengatakan itu, bahwa kepada mereka, hampir kepada seluruh mereka itu pernah dikatakan seperti itu, gereja kalian itu gereja nangis-nangis. Lalu saya bertanya kepada mereka, apakah kamu pernah aku didik untuk menangis? Apakah aku pernah ajari untuk menangis beribadah?
Atau apakah kamu pernah kupaksa untuk menangis beribadah? Mereka berkata tidak. Lalu aku berkata, kalau begitu kenapa kamu menangis? Mereka berkata bahwa karena begitu indahnya, begitu tenangnya, begitu baiknya Tuhan. Ada satu pengalaman yang sulit diucapkan dengan kata-kata, yang mereka alami, yang aku alami, sehingga membuat terkadang air mata itu mengalir dengan otomatis. Ketika mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih Tuhan, ketika aku angkat tangan menyembah Tuhan, mengingat kebaikannya, kasihnya, air mata itu mengalir, menetes dengan otomatis, saudara. Ada satu keintiman, ada satu kedekatan, ada satu keindahan yang dialami bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami itu, dan apakah hari ini saudara masih mengalami itu, keintiman, keindahan, dan kedekatan dengan Tuhan. Dengar saudara, firman Allah berkata bahwa orang yang akan Dia berkati, Dia beri kedamaian, Dia beri ketentraman adalah orang yang menikmati indahnya persekutuan dengan Dia, menghargai indahnya persekutuan dengan Dia, menghargai Sabat, menghargai tempat kudusnya Tuhan. Hari ini saya mau mengajak saudara, datanglah kepada Tuhan. Hiduplah intim dengan Tuhan, alami keindahan Tuhan. Ketika saudara mengalami itu saudara, maka saudara akan paham lagu yang mengatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena begitu indahnya, karena begitu damainya, begitu tentramnya, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, di hadirat Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Waktu yang singkat dalam hadirat Tuhan itu jauh lebih baik daripada waktu yang panjang di tempat lain. Saudara, satu kali saya berdoa dengan beberapa jemaat, dan kemudian doa itu begitu indahnya suasananya, saudara. Ada urapan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada keindahan Tuhan, ada damai Tuhan yang memenuhi. Kami sudah berdoa dengan waktu yang cukup lama, saudara. Dan waktunya untuk amin, waktunya saya untuk mengamenkan. Tapi sepertinya tidak ingin amin, ingin terus lagi, ingin terus lagi. Ketika saya mencoba untuk mengucapkan doa, dan akhirnya saya berpikir bahwa saya akan tutup doa ini, ternyata jemaat itu juga mengalaminya. Mereka berkata ketika aku mulai ucapkan kata-kata doa, mereka berkata, aku ingin terus. Aku ingin terus mengalaminya. Aku ingin terus di sini. Ada hadirat Tuhan, ada keindahan Tuhan, ada urapan Tuhan yang begitu indahnya. Saudara, apakah saudara mengalami kedekatan, keintiman dengan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Allah berkata bahwa orang yang menghargai hari Sabatnya Tuhan, menghargai tempat kudusnya Tuhan, artinya menghargai persekutuan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, orang itu akan mengalami kedamaian, ketentraman, dan berkat-berkat Tuhan. Kemudian saudara, yang ketiga yang ditegaskan oleh Tuhan, supaya setiap umat-umatnya mengalami berkat-berkat dalam kehidupan mereka, supaya saya dan saudara mengalami berkat Tuhan, itu ada di ayat yang ketiga, di mana di sana dikatakan, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang kepada perintahku serta melakukannya, maka aku akan seterusnya dia memberikan janji itu. Yang ketiga dia berkata, jika kamu hidup menurut ketetapanku, berpegang kepada perintahku dan melakukannya. Ciri ketiga orang-orang yang akan mengalami berkat Tuhan adalah orang yang berpegang kepada perintah Tuhan, orang yang menuruti perintah Tuhan, orang yang melakukan perintah Tuhan di dalam hidupnya, orang yang dalam perjalanan hidupnya dia menjalani dengan hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau saya rindu mengalami berkat Tuhan, kedamaian, ketentraman dari Tuhan, saya harus hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami berkat-berkat itu, saudara harus hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan.
Karena itulah jalan, itulah langkah, itulah cara untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya saudara, buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan di sepanjang hidup saudara. Pahami kebenaran firman Tuhan dan hidupi kebenaran firman Tuhan. Saudara, channel ini baik renungan malam maupun renungan pagi, yaitu renungan penyejuk jiwa, saya buat khusus untuk mengajak jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, setiap saudara, supaya kita memahami prinsip-prinsip firman Tuhan, dan supaya kita menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan itu, dan akhirnya kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Renungan ini dibuat bukan berdasarkan pikiran sendiri saudara. Kalau saudara lihat setiap videonya itu dibuat berdasarkan kebenaran firman Tuhan secara objektif. Yang dibahas itu adalah kebenaran firman Tuhan secara objektif. Itu sebabnya saya menegaskan kepada saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang rutin, konsisten setiap hari merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan, di mana kita sudah mendengar tentang janji berkat Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberkati secara terus-menerus, memberkati secara berlimpah, memberkati tidak henti-hentinya. Dan kemudian Dia juga berjanji bahwa memberkati kita untuk menikmati berkat-berkat yang Dia beri. Dan Dia juga berjanji akan memberi ketentraman, kedamaian, dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan kita sudah belajar bahwa itu akan terjadi jika kita hanya menyembah Tuhan dan menjauhkan diri dari segala berhala-berhala. Itu akan terjadi jika kita menghormati persekutuan dengan Tuhan, jika kita menikmati kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, jika kita menjalani hidup dekat dengan Tuhan. Dan kemudian itu akan terjadi jika kita menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terima firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara, untuk saudara mengalami berkat Tuhan. Siapkan hati saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini ya Tuhan. Di mana anak-anak-Mu ini telah belajar, kami telah belajar bersama bahwa Engkau rindu memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau rindu memberi ketentraman bagi kami. Engkau rindu kami mengalami damai sejahtera dan menikmati berkat yang Kau curahkan bagi kehidupan kami. Engkau rindu memberkati kami ya Tuhan. Dan Engkau juga sudah mengajar kami bahwa supaya kami mengalami berkat-berkat-Mu, kami harus menyembah Engkau saja, menjadikan Engkau saja yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada berhala, tidak ada okultisme, tidak ada perdukunan. Semuanya itu menjauh dari kehidupan kami. Dan kami akan mengalami berkat Tuhan ketika kami intim dan dekat dengan Tuhan. Dan ketika kami menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saat ini hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu ini. Jamah mereka, lawat mereka dalam nama Yesus. Ajar mereka menerapkan kebenaran firman Tuhan, supaya janji firman Tuhan juga menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Sebentar lagi kami akan berdoa, bersepakat bersama. Biarlah Engkau Allah yang mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan.
Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini.
Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu. Sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat,
Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan. Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan.
untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara,
Kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara.
Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap jam 7 malam, saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini, saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.